Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah masih izinkan kita semua untuk sharing, meningkatkan kualitas pengasuhan. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. PPT-nya bisa tampil, Bu Pit? Ya, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan sharing mengenai selamatkan generasi di tengah badai peradaban. Mungkin ibu-ibu bertanya, badai peradabannya apa ya, Bu Nurul? Ya. Badai peradabannya, ya next. Yang pertama adalah, ya, dulu kan anak-anak sangat terjaga sekali. Mereka tidak terbiasa dengan medsos. Bagi orang tua yang memang sangat menjaga anaknya. Namun sekarang ini fakta berubah. Pembelajaran dan hampir semua aktivitas itu kita menggunakan HP, menggunakan medsos. Karena memang secara aturan sekarang dibatasi untuk pertemuan secara langsung. Yang kedua adalah hukum yang sekuler. Yang ketiga, politik pendidikan yang sekuler. Yang keempat, keluarga yang liberal. Nah, dari badai ini, apa dampak semuanya pada generasi? Ya, badainya badai seperti apa? Apa yang akan menimpa anak-anak? Ya kan? Kita akan lihat satu persatu dari poin 1. Next. Tampilannya hilang, Bu Pit. Ya, nih, sekarang kan kita nggak bisa pungkiri aktivitas pembelajaran anak-anak itu kan menggunakan medsos, menggunakan HP. Namun jujur harus kita akui juga banyak keluarga yang tidak mempunyai pendampingan yang bagus terhadap anaknya. Itu pertama. Kedua adalah banyak keluarga yang tidak memiliki aturan dalam bermedsos. Jadi apa yang boleh dilihat anak, apa yang nggak boleh dilihat anak, berapa lama dia harus boleh lihat medsos, untuk apa aja HP itu boleh digunakan. Nah, kalau di Bait Qur'ani kan mengarahkan bil khusus TK sampai MA itu menggunakan HP khususnya untuk belajar dan dakwah. Selebihnya diharapkan anak-anak tidak memfasilitasi dirinya dengan HP. Ya. Nah, kesepakatan kita seperti itu. Tapi sepertinya orang tua
tetap saja masih membiarkan anak-anak untuk menggunakan medsos tanpa batas. Kalau dulu masih ada ngeremnya, artinya anak ada waktu sekolahnya cukup panjang, sehingga pulang di rumah sudah capek, terkadang tidak punya waktu lagi untuk bermain. Mungkin mereka main HP-nya hanya Sabtu Minggu saja. Tapi kalau sekarang, mungkin kalau anak TK kasusnya adalah awalnya tidak suka nonton YouTube. Tapi karena mungkin kan di sekolah juga kita linknya ada di YouTube, mau tak mau, ya. Orang tua juga kadang sambil masak, sambil mencuci. Akhirnya anak kecil kan kalau lihat YouTube di bawahnya kan ada tawaran juga ya kan, video-video anak-anak. Nah, dia merasa tertarik untuk melihat itu. Akhirnya terjadilah sebuah pergeseran. Awalnya belajar menjadi belajar dan nonton YouTube. Awalnya belajar dan nonton YouTube, akhirnya tidak mau belajar dan hanya nonton YouTube saja. Itu kalau anak TK. Nah, kalau anak MI lain lagi penyakitnya, ya. Anak MI, alhamdulillah MI kita ini jarang menggunakan Zoom ya. Dia pakai video, ya kan? Kirim video, hanya acara-acara besar dan tertentu saja. Nah, itu bagus sekali karena memang tidak bisa juga dibandingkan dengan MTS dan MA. Kalau dia pakai kirim video, belum tentu anak itu belajar. Jadi memang harus masuk ruang Zoom. Nah, permasalahannya adalah kalau anak-anak MI, Ustazah, perhatikan ibu-ibu semuanya, kalau anak menggunakan Zoom, anak MI ini kan sudah canggih ya, udah pandai. Apalagi anak ibu kelas 4 ke atas, atau kelas 3 ke atas, bahkan kelas 2. Kalau sebelumnya sudah mengerti akan HP, dia bisa saja tuh 2 jam, 1 jam mantengin begini buat anak-anak. Asik gak? Jenuh ya anak-anak. Kalau di Zoom tuh misalnya 1 jam itu aja sudah terlalu lama buat anak-anak. Itu bisa jadi kamera dimatiin, terus dia buka yang lain. Ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu tidak mendampingi anak, ya anak dibiarin aja. Atau ibu udah belajar, ini videonya, ini apanya, ibu masak dan lain-lain. Tadi resikonya dia buka link YouTube, dia akan buka yang lain. Seakan-akan dia belajar, ibu kira buka video pembelajaran, tidak taunya dia buka yang lain. Nah, candu medsos ini sangat mengkhawatirkan sekali, yang perlu sangat dipahami. Ini badai yang luar biasa, yang bisa menghancurkan masa depan anak. Ya, yang pertama adalah dari sisi sosial. Dia tidak main fitrah. Sekarang ini fitrah sosial anak itu dia sudah terkebiri. Artinya sudah secara tidak normal anak-anak tidak bisa bermain seperti biasanya, ya kan? Nah, banyak sekali kepribadian yang mengganggu, ya, mengganggu stabilitas aktivitas anak-anak karena fitrah sosialnya tidak tersalurkan. Ya, bermain itu semakin kurang, tidak banyak orang main keluar, dia hanya main di dalam rumah saja. Nah, itu sudah masalah. Ditambah dengan kalau anak tersebut itu bermain HP, bermain medsos. Nah, kalau dia hanya interaksinya dengan medsos dengan waktu yang cukup lama, ya,
Maka apa yang diakibatkan dari itu, sosialnya menjadi berkurang. Ya, sosial. Saya berharap ibu-ibu bisa agak fokus ya, agak fokus. Jadi betul-betul tidak melakukan aktivitas yang lain. Ya, saya di sini berusaha untuk fokus, memberikan pemahaman sama ibu-ibu, mentransfer hal yang penting agar ibu-ibu bisa menangkap dengan baik. Ya. Nah, agar nanti ibu dan anak tidak tergerus oleh badai yang ada. Ya. Nah, sosial. Nanti sosialnya akan terpengaruh dia. Artinya apa? Nanti anak tuh nggak peduli. Dia nggak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Sampai nanti ibu suruh makan nggak mau. Ibu ajak ngomong, au, nggak mau, nggak tahu. Atau pakai isyarat aja dia begini. Au, gitu. Perhatiin, anak ibu udah sampai begitu belum? Suruh makan susah, apalagi suruh belajar. Suruh makan susah, makan nggak mau. Dia suruh main aja nggak mau, suruh main nggak mau, suruh tidur nggak mau, diajak jalan-jalan nggak mau, diajak ngomong tuh nggak nyaut. Nah itu sosialnya udah emosional. Anak itu menjadi emosional. Jadi dia biasa segala sesuatu itu didapatkan secara instan. Kan dia mau bahagia, dia tinggal duduk doang. Dia bisa bahagia. Jadi kebahagiaan itu dilatih dengan hanya menekan-nekan jari aja, dia itu sudah bahagia. Bayangin ibu-ibu sekalian, berhari-hari anak itu terlatih dengan menekan-nekan jari doang, dia sudah bahagia. Artinya sampai dia tuh terlatih, bahagia itu tidak perlu pengorbanan. Kita bermalas-malasan aja bisa bahagia. Sehingga ibu ajak mikir sedikit aja anak marah. Ibu ajak berpikir sedikit aja anak ngambek. Ibu minta tolong dikit aja, ya, itu luar biasa respon negatifnya. Nah itu karena apa tadi? Karena dia biasa mendapatkan sesuatu dengan hal-hal yang gampang. Cukup bermalas-malasan, dia bisa bahagia. Terus masalah akidah dan syariah. Nah, pada saat dia nonton itu, banyak hal yang bertentangan dengan akidah wa syariah. Akhirnya dia menyerap. Ibu-ibu, perhatikan ya. Ketika anak itu nonton, main, atau apapun yang membahagiakan dia, itu otaknya itu siap menyerap, langsung menyerap ke bawah sadar. Terus bisa melekat lama dan menjadi kepribadian. Bayangkan, kalau yang membuat dia itu bahagia adalah TV, game, ya, atau YouTube yang dalam tanda kutip memberikan pemikiran yang salah, dan itu akan langsung masuk tanpa penolakan dari anak kita. Karena memang ketika anak itu menikmati gamenya, YouTube-nya, videonya, dia merasa sangat bahagia. Ketika dia bahagia, itulah informasi-informasi yang masuk itu tanpa saringan dan langsung diterapkan oleh anak-anak. Yang kelima adalah motoriknya. Kakinya akan lemes, tangannya lemes, ya kan, kepalanya menjadi sakit, tangannya menjadi kaku, kepalanya pusing, pinggangnya menjadi sakit. Nah, itu karena dia terlalu lama bermain medsos. Yang keenam, kognitif, ya. Kalau anak itu terlalu lama main medsos sampai kecanduan, sehingga PFC-nya ini bisa berkerut. Bayangin kalau PFC-nya berkerut, anak itu nggak bisa mikir, Bu. Karena dia nggak bisa mikir itulah, belajar susah,
belajar nggak mau, belajar malas, tidak ada motivasi. Jadi saya kalau ada anak lemah motivasi, belajar malas, itu yang dilacak duluan adalah apakah dia kecanduan medsos apa tidak. Dan ada kemungkinan dia kecanduan medsos. Jam tontonnya cukup tinggi. Nah, ini badai yang pertama yang ibu-ibu hadapi. Next. Badai yang kedua. Kan sekolah agama kita, Islam, itu kan ada kewajiban, ada sesuatu yang sunnah, ada yang hal yang mubah. Iya enggak, Bu? Iya. Nah, anak diajari, misalnya sholat itu wajib, menutup aurat wajib, ya kan? Menundukkan pandangan wajib, dilarang untuk berpacaran, ya kan? Nah, namun di tengah hukum sekuler ini, itu terciptanya lingkungan yang tidak kondusif buat anak-anak menjadi taat. Yang pertama coba, agamanya bilang tundukkan pandangan, itu wajib. Sementara faktanya, dia ngelihat di tengah masyarakat. Ngelihat lawan jenis itu boleh nggak? Dilarang nggak? Tidak. Tidak ada larangan. Dia mau lihat siapa aja, ya itu nggak ada larangan. Nah itu dilihat oleh anak, didengar oleh anak, dirasa oleh anak. Lebih diperparah lagi, orang-orang di sekelilingnya juga membolehkan tidak hanya dari lisan, tapi sikap orang-orang di sekitarnya. Yang kedua adalah misalnya, anak-anak menangkap nggak boleh laki perempuan berbaur tuh nggak boleh, ya kan dilarang. Tapi pada faktanya yang dia lihat tidak ada larangan di tengah masyarakat itu laki dan perempuan berbaur, ya. Nah di tengah hukum itulah anak-anak kita tumbuh. Yang ketiga, kita misalnya di rumah ibu-ibu bilang laki dan perempuan itu boleh berdekatan dengan ikatan pernikahan. Tidak boleh dengan ikatan yang lain. Artinya pacaran tidak dikenal dalam Islam. Dilarang sebelum pernikahan. Tapi pada faktanya dia ngelihat nggak ada tuh orang yang ditangkepin karena berdua-duaan nggak mahram. Ada nggak anak-anak kita lihat? Nggak ada. Iya kan? Artinya dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Terus mengenai tutup aurat, ibu-ibu bilang tutup aurat wajib. Terus sekolah bilang tutup aurat wajib. Terus dia melihat tiap hari orang bebas aja bolak-balik, nggak tutup aurat, biasa-biasa aja, ya nggak. Nah ini badai tersendiri. Ya, badai tersendiri bagi anak kita. Bayangkan Ibu, bagaimana jadinya akidah wa syariah anak kita. Jika sesuatu yang diharamkan dalam agama dibolehkan di tengah masyarakat. Coba Ibu, ya, saya tanya. Banyak nggak orang puasa? Puasa Ramadan nanti banyak nggak orang? Banyak. Ya, banyak sekali. Sampai anak-anak kecil pun dia kuat puasa. Ya kan? Kadang orang nggak sholat pun dia puasa. Mengapa puasa itu banyak dilakukan oleh orang? Kenapa? Karena anak itu mengihsas, melihat, mendengar. Semua orang untuk puasa itu dia dilakukan oleh banyak orang. Iya enggak? Bagaimana dengan syariat-syariat yang lain yang dia lihat di satu sisi wajib, di satu sisi kok dibolehkan, ditinggalkan. Nah, itulah yang terkadang membuat
anak ibu-ibu soleh di rumah, di luar menjadi salah. Next. Bayangkan badai berikutnya. Ya, badai berikutnya. Sudahlah kita digempur oleh pandemi, anak-anak itu digempur sama pandemi, nggak bisa sekolah, nggak bisa bermain, ya nggak? Hidup di tengah keluarga, di tengah kesusahan, kegalauan, mungkin rintihan, ada yang kehilangan ayah, ada yang kehilangan ibu, ada yang kehilangan nenek, dan itu badai yang luar biasa. Ditambah dengan tadi, lingkungan yang tidak mendukung dia untuk bersyariat. Sampai ibu bayangkan nanti, kalau misalnya ada orang non-muslim yang memang ditempatkan di sebuah madrasah, dan dia perempuan, tidak pakai kerudung. Apakah anak-anak kita yang muslim tidak bertanya-tanya, Bu? Bertanya-tanya nggak nanti anak kita? Bertanya. Akan bikin mereka galau dan ragu nggak? Iya, Bu. Akan bikin galau dan ragu. Ya, sampai batas seperti itu. Terus nanti cara berdoanya. Ya kan? Mereka pakai cara sendiri. Mungkin dia nggak pakai cara mereka, tapi cara umum. Tapi anak kita kalau dia mengajar misalnya, jadi wali kelas, wah itu banyak sekali mata pelajaran yang dipegang. Ya enggak? Nah, dalam sehari bisa 3 kali misalnya dia masuk. Kali 5 hari, berarti 15 hari dia mendengar. Badai enggak itu? Badai. Ya. Bayangkan sekarang aja coba Ibu. Enggak usah itu. Budaya pacaran itu sangat Emang, Bu. sangat membahayakan sekali, ya kan? Menjadi momok banyak orang tua. Banyak orang. Tapi coba Ibu, mungkin kalau anaknya yang di bait Quran nih ada pelarangan. Bagaimana kalau di SD, SMP dan SMA-nya? Ya kan? Dia berboncengan, itu biasa. Dan anak-anak memang nalurinya kan lagi ke nau yang menjadi gagal. Pacaran. Ya. Bayangkan kalau misalnya kita tidak bisa melarang orang-orang yang minum depan sekolah kita misalnya. Kan nggak boleh kita melarangnya. Kalau itu sudah turun hukumnya, itu nggak dilarang. Atau orang di jalan mondar-mandir bebas aja. Ya, udah kayak minum kopi aja. Atau kayak minum sirup aja. Di depan keliaran gitu. Bisa kita melarangnya? Nggak bisa. Sangat tidak bisa sekali. Saya nggak tahu ibu mengalami nggak misalnya sebuah kampung yang dulu aja misalnya perjudian itu dilarang ya. Ada sebuah kampung itu yang sudah menjadi permainan masyarakat perjudian itu. Itu saat perjudian masih diharamkan. Bayangkan kalau misalnya khamr itu diperbolehkan. Jadi nanti kalau ada tamu datang, ada apa, sah-sah aja kalau kayak ngasih minuman teh gitu ya. Kayak ngasih minuman kopi. Bagaimana anak kita? Nah, ini diperparah lagi dengan keluarga yang liberal. Bagaimana keluarga yang liberal? Keluarga yang bebas dari aktivitas ibadah. Jadi nggak ada aturan. Yang mau sholat, ya enggak gitu. Orang bapaknya enggak sholat, emaknya enggak sholat. Anaknya mau sholat, mau enggak.
Itu liberal, itu bebas. Ya. Yang kedua, bebas dari penerapan syariat harian. Itu. Cara berpakaiannya ya suka-suka aja lah, sedang tren sekarang. Cara makannya ya gimana biasanya aja lah. Biasa-biasa aja. Cara tidurnya ya biasalah, ngantuk tidur. Caranya bermain, bepergian, ya cari tempat enak, cocok, ya pergi. Nggak jelas aturan syariatnya, itu nggak jelas. Berkeluarga, bagaimana istri terhadap suami, bagaimana suami terhadap istri. Ya dia baik, aku baik. Dia sayang, aku sayang. Dia cari uang, kasih istri. Istri masak di rumah. Gitu aja. Nggak ada syariat yang betul-betul diterapkan di rumah itu. 3, bebas dari contoh bersyariat. Jadi anak-anak tidak dapatkan figur orang tua, ayah, ibu yang terikat hukum syara. Nggak terlihat. Tadi, sekarang belajar sekalipun dia dapat hantaman badai. Iya nggak? Dapat hantaman badai dia. Sekalipun belajar. Main keluar, dapat hantaman badai. Iya nggak? Nah, di rumah juga begitu. Dia tidak melihat contoh yang baik. Yang keempat, terbebas dari pembiasaan berakidah wa syariat. Tidak ada pembiasaan dari orang tua itu betul-betul anak-anak diarahkan untuk berakidah dan bersyariat. Yang kelima, terbebas dari pengarahan berakidah wa syariah. Nggak diarahin anak-anak itu. Bagaimana caranya berakidah, bagaimana caranya bersyariat. Nah ini sangat sangat menghancurkan anak-anak. Sekarang pertanyaan saya, Ibu bisa, yang mana Ibu lebih kuasa untuk melakukannya? Di wilayah keluarga, wilayah medsos, wilayah hukum, politik pendidikan. Sekarang pertanyaan saya, yang mungkin sangat bisa Ibu lakukan di wilayah mana? Silakan chat. Silakan, ibu-ibu di chat wilayah mana yang sangat mungkin keluarga. Ya, terima kasih ibu yang udah ngisi chatnya. Semoga Allah catat amal ibadahnya, dipermudah dalam mendidik anaknya keluarga. Ya, dari Kutab keluarga. Ya, dari Ciputat, Beki Ciputat keluarga. Keluarga Ustazah, keluarga. Keluarga, iya. Zidan keluarga, Nur Hayati keluarga, ya. Akila keluarga, ya. Keluarga, ya. Terima kasih yang sudah menjawab, ya. Keluarga, ya, ya, ya. Ibu-ibu yang ngetik chatnya berarti siap untuk menjadi yang lebih baik, ya. Keluarga Ustazah, ya. Keluarga, ya. Baik. Jadi yang memungkinkan di wilayah kita adalah keluarga, ya enggak? Kita punya kemampuan enggak untuk menghentikan pembelajaran melalui medsos? Enggak kuasa kan kita, ya enggak? Karena memang sekarang ini kondisinya lagi pandemi. Negara adik kuasa aja, ya kan? Negara adik kuasa aja dia nggak mampu, belum mampu menghentikannya. Yang kedua hukum, ya kan? Hukum itu terkait dengan pemerintah. Selama pemerintahnya sekuler, kapitalis, ya liberal, maka selamanya tidak akan mungkin untuk cenderung kepada Islam. Jadi hukum Islam hanya dilahirkan oleh sistem Islam, ya. Nah, itu pendekatannya adalah pendekatan negara. Tidak bisa dengan pendekatan individual, ya.
Jadi yang sangat memungkinkan adalah keluarga. Nah, sekarang saya minta di chat, masalah yang menghampiri anak ibu-ibu sekarang apa? Satu aja. Misalnya, suka main HP Ustazah, males belajar Ustazah, misalnya. Silakan di chat. Saya menyimak. Di chat aja nggak apa-apa. Kurang fokus, iya. Ada lagi? Suka nonton, iya. Main HP, iya. Malas belajar, menunda-nunda. Iya, tidak fokus, banyak makan, ngemil ya. Main HP, suka lupa waktu. Ya, menunda tugas, ya tadi. Main HP, nonton TV, bermain, ya banyak bermain. Ya, keenakan main, lupa. Ya bermain tadi apa itu? Pengen ke masjid apa-apa. Banyak main, lupa tugas, ya. Jadi setelah Bu Nurul rekap, main di luar, mau pinjam apa tadi? Ya, pertama kurang fokus. Ya, masalah anak adalah pertama kurang fokus. Yang kedua, suka main. Suka main HP. Ya, malas. Nunda-nunda, tugas ditunda-tunda. Lupa waktu. Kalau main itu lupa waktu. Nah, kita akan bahas ya, next. Permasalahan ini tidak corona aja, dia menghampiri anak-anak gak? Kalau iya, jawab iya di chat. Kan permasalahan ini ya nggak corona aja, dia menghampiri anak-anak. Apalagi corona. Next ya, Ustazah. Iya. Nah, untuk itu next ya. Untuk itu ya dibutuhkan orang tua yang tangguh. Orang tua yang tangguh itu apa? Orang tua yang tangguh menanamkan. Jadi ada upaya untuk menanamkan kebaikan kepada anak-anak. Nah, bentuk menanamkannya itu apa? Menjelaskan. Kita menjelaskan nggak ke anak? Kita mencontohkan, membiasakan. Kita mengarahkan nggak? Kita mencontohkan nggak? Ya, kita membiasakan nggak? Terus mengarahkan. Kita pengen nih ya, misalnya gini. Anak itu kurang fokus. Belajarnya itu nggak fokus. Ibu-ibu sudah mengarahkan betul anak-anak itu agar fokus nggak? Jawab di chat. Jika iya, jawab iya. Dia nggak fokus itu, ibu sudah arahkan betul belum? Iya. Sudah. Iya. Di chat tulis sudah. Ya, sudah. Sudah. Nanti kita lihat. Ternyata yang kata ibu tadi mengarahkan, dia terkategori sudah apa belum? Ya. Misalnya, jangan main HP. Udah saya arahkan kok gitu. Jangan males. Sudah Ustazah, udah saya arahkan kok. Jangan banyak main. Sudah Ustazah, sudah saya arahkan gitu. Next. Lanjut. Next, Ustazah. Ya. Nah, ibu kan pengen agar anaknya fokus, gitu ya. Anaknya fokus, nggak suka main HP, rajin, ya kan? Nah, sebetulnya stimulannya ke anak-anak itu gampang. Ya. Stimulannya adalah dengan bermain dan aktivitas sehari-hari. Nah, sekarang caranya bagaimana Bu Nurul? Orang dia sudah main malah lupa waktu kok. Ya kan?
malah nggak mau beraktivitas. Bagaimana permainan dan aktivitas sehari-hari bisa menjadi sebuah stimulan, terapi buat anak-anak agar dia mempunyai kemandirian, ya, agar dia bisa fokus gitu. Next. Nah ini, ternyata ibu-ibu itu menanamkan kebaikan, mengarahkan itu, komunikasinya yang dipertanyakan. Komunikasi yang ibu gunakan adalah perintah. Belajar. Ya enggak? Ya enggak? Komunikasi banyak yang ibu gunakan itu adalah komunikasi perintah. Belajar. Gitu. Pertanyaan saya, ibu suka nggak diperintah-perintah orang? Pada hakikatnya, ibu lagi senang ngelakuin apa gitu. Terus ibu lagi ngobrol sama teman. Tiba-tiba ambilin itu dong gitu. Mau nggak? Kan ada merasa terganggu ya? Tidak suka. Anak juga begitu. Sama. Anak juga begitu. Apalagi udah merintah, anak nggak mau tuh. Ditambah tuh. Lama banget sih. Cepetan apa? Ini kan nanti Zoom-nya. Udah tuh. Ntar kamu dimarahin bu guru. Ntar gimana ini mama? Kan gitu. Marah-marah. Mencela. Dasar males. Main aja kerjanya. Kan gitu. Dibilangin anaknya. Bandel banget. Main aja. Gak perhatian. Ujung-ujungnya dihukum. Entah dipukul lah. Entah dicubit lah. Entah diapain lah. Gitu. Yang jelas sudah hukuman secara psikis. Sekarang Bu Nurul tanya. Begini nggak komunikasinya? Kalau iya, jawab iya. Iya. Kita cenderung menyuruh ke anak-anak. Iya, terkadang-kadang. Tapi banyak iyanya. Ya, iya. Terkadang iya. Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang iya banyak gitu ya. Iya. Nah, jika orang tua salah, misalnya kita nih salah nih ya. Dan diperlakukan kayak gitu tuh. Ya, sudahlah kita salah. Bahasanya tuh merintah. Kita tuh memang awalnya tuh nggak suka ngelakuinnya. Terus nyuruhnya itu merintahin. Terus pakai ada marah-marahnya. Ada di ujungnya mencela. Males kamu. Dasar. Apa gitu. Pura-pura nggak denger. Ngebohongin tuh tadi. Misalnya gitu. Ditambah. Udah dikurangin. Uang hariannya. Uang belanjanya dikurangin kata suami. Sebel nggak ibu-ibu? Suka nggak digituin? Nggak suka kan ya? Nggak suka. Nah iya. Jadi bayangkan ibu-ibu, kalau tadi di tengah 3 badai tadi ya, badai corona, badai medsos, badai hukum. Kalau ibu-ibu komunikasinya ke anak itu antara perintah, marah-marah, mencela, dan menghukum, wajar nggak kemudian anak itu tumbuhnya menjadi malas? Wajar nggak? Bertahun-tahun dia hidup dengan ayah dan ibunya yang bahasanya merintah, marah-marah, mencela, dan menghukum. Wajar nggak dia menjadi malas? Iya, males, paling nggak males ngedengerin. Iya kan? Nah, wajar nggak kalau kemudian dia nggak betah sama orang tuanya tuh nggak betah. Nggak suka sama orang tuanya tuh nggak suka. Kita suka nggak kalau dimarah-marahin? Nggak suka kan? Akhirnya, anak mencari teman. Teman manusia sekarang dilarang. Jadi anak sekarang bertemannya kemana dia? Berteman ke
ke HP. Iya, bertemannya ke HP. Jadi nanti kalau ibu ingin anak itu tidak kecanduan HP, ya kita mengubah cara komunikasi kita orang tua ke anak. Ya, komunikasi ayah, komunikasi ibu itu dirubah dia. Ya, menjadi komunikasi yang penuh kehangatan. Ya, komunikasi yang penuh kehangatan, penuh perhatian, cinta, kasih, gitu. Sekarang gini misalnya, ibu lagi sedih banget, ya kan? Terus ada temen tuh nanya, ibu lagi sedih ya? Kenapa? Paling enggak, walaupun enggak bisa ngomong, ibu bisa numpain tangis ibu dah. Iya enggak? Seneng kan? Kalau orang kita lagi sedih, orang komunikasinya enak, seneng enggak? Seneng kan? Nah, rasa dapat solusi walaupun sesaat. Begitu juga anak-anak. Ya. Nah, terkadang kenapa anak itu memilih senang di HP? Karena kita orang tua terlalu sibuk. Ya. Terlalu sibuk dan membiarkan mereka. Akhirnya kalau main bola itu kan capek. Mau senang capek. Kalau main HP, senang capek nggak? Nggak capek. Kira-kira kalau boleh main HP, ya main game bola, pakai HP dengan main bola, anak sekarang pilih main apa? Main bola di HP. Ya, pilihnya main bola di HP. Nah, jadi kenapa anak itu misalnya banyak bermain? Karena memang kita orang tua tidak bisa mengkomunikasikan aturan yang ada di rumah. Kita komunikasikan aturan itu, tapi dengan perintah, dengan marah-marah dan mencela. Ya, next. Nih, bagaimana cara membentuk komunikasi yang jujur, saling percaya, yang menumbuhkan anak gitu. Yang pertama, ibu perhatikan, ibu tatap tuh anak. Ya, ibu tatap anak. Tatap dengan tatapan sayang, tatapan kasihan, tatapan cinta. Ya. Nah, apa aja tadi? Suka main HP, dia malas, banyak main, ya, suka nunda-nunda. Itu kita pasang udah di kepala. Kita sayang sama anak kita, kita kasihan lihat dia, ya kan? Dia sikapnya seperti itu, menunda-nunda. Tuh. Yang kedua, gimana setelah kita pasang gitu? Kita peluk. Ya. Jadi yang pertama cinta, cintai. Yang kedua peluk. Yang ketiga cium. Ya, cintai, peluk, cium, ngomong dengan nada pelan. Ya, ngomong dengan nada pelan ke anak. Ya, ngomong dengan nada pelan ke anak. Jadi tadi apa? Mengatasinya tatap dengan rasa sayang, peluk, cium, ngomong pelan-pelan. Ya. Next. Ya. Anak itu kan dia mulai dari usia 0 sampai 7 tahun itu menyerap habis apa yang ibu dan bapak lakukan. Kalau ibu melakukan dengan cara bijaksana, ya, menjelaskan, bertanya, maunya anak apa, nanti bunda yang bantu, ya kan begitu. Selama ini kan maunya bunda, ya kan, maunya bunda. Bagaimana komunikasinya? Itu jadi
kita tahu sholat itu jadi maunya anak, bukan maunya ibu. Pengen nggak ibu? Sholat, puasa, ngaji, belajar, itu maunya anak. Ya, bukan maunya ibu, pengen kan. Nah, bagaimana bisa kalau bahasanya pakai perintah? Saya tuh pernah tanya, ibu tanya ada ke anak ibu ya, tanya. Kamu ngapal Quran ini untuk apa gitu? Atau kamu belajar matematika ini untuk apa? Nah, kalau dia jawab, ibu misalnya nyuruh dia apa? Ibu tanya dulu, kamu ngelakuin ini untuk apa? Kalau dia bilang nggak tahu, berarti itu kesalahan ibu. Ibu tidak punya komunikasi yang baik untuk menjelaskan kepada dia mengapa dia harus melakukan kebaikan itu. Karena manusia itu berbuat dengan pemikirannya. Nah, jadi anak akan berperilaku baik apabila dia merasa baik. Nah, misalnya kita aja dah ya, kita aja. Ibu nyaman dengan orang yang ngomongnya santun, ramah, ya, lembut, hangat. Apa sama orang marah-marah, ngomel, beringasan? Ibu senangnya yang mana? Senangnya sama orang yang ngomongnya lembut, yang mengerti ibu, yang paham, yang hangat, yang penuh cinta. Ya kan? Nah, Iya, anak juga begitu. Ibu pengen dimengerti, anak juga pengen dimengerti. Oleh karena itu, tidak ada hukum fisik atau psikis dan tidak ada pemberian hadiah yang berlebihan dalam disiplin positif. Jadi, ketika kita ingin, ibu pengen apa? Anak rajin sholat 5 waktu gitu ya. Ibu pengennya gitu ya. Dia mandiri dah sholat. Ya kan? Nah, kalau pengen anak itu mandiri dalam sholat, jangan pernah ibu bikin dia tidak mandiri. Misalnya gini, kalau kamu sholat, nanti kamu dibeliin permen. Kalau kamu sholat, nanti kamu ibu gendong. Kalau kamu sholat, nanti sepedamu ibu dorong. Kalau kamu sholat, nanti akhirnya dia sholat itu karena sesuatu di luar diri dia atau dari dalam diri dia. Dari mana, Bu? Dari luar diri. Dari luar diri dia. Ya. Jadi dari luar diri dia. Sementara kalau kemandirian itu, Bu, munculnya dari luar diri apa dalam diri? Coba silakan dicek, dalam jawab. diri. Dari dalam diri. Nah, berarti ketika anak itu tidak mandiri, yang salah si anak apa ibu? Ibu. Ibu, karena ibu membiasakan anaknya untuk tidak mandiri. Paham ya? Begitu juga hukuman. Ya. Hukuman yang terlalu sering, ya, yang terlalu sering tadi ya, Bu Nurul bilang kalimatnya di sini jangan berlebihan. Boleh nggak Bu Nurul kita ngasih hadiah ke anak-anak? Boleh sesekali. Ya nggak? Atau kalau saya itu lebih cenderung begini. Saya membelikan sesuatu yang bersifat materi ke anak-anak saya itu adalah ketika dia butuh. Ya, ketika dia butuh, nah saya kasih itu. Jadi tidak dalam konteks dia ngelakuin apa gitu. Enggak. Karena dia butuh, saya beliin dia. Jadi kalau dia nggak butuh, walaupun dia minta, saya nggak kasih dia. Akan kasih kalau memang dia butuh. Nah, karena tadi kita berharap ya agar
Afwan, Ustazah kemut suaranya. Ya, jangan dikit-dikit anak-anak dihukum, anak-anak dihukum. Jadi kalau anak dikit-dikit dihukum, dia berbuat itu karena apa? Karena hukuman. Nah, makanya kalau begitu, biar dia tahu muncul dari dalam diri dia, berarti dengan cara apa agar muncul kesadaran, agar muncul kemandirian. Jadi pertama, ya, agar muncul ke apa namanya, agar anak itu muncul kesadaran. Nah, jadi yang ditanamkan adalah kesadaran, ya. Nah, itu dari mana dia munculnya? Kesadaran itu dari mana muncul? Apa dia akan sadar dengan hukuman? Apa dia akan sadar dengan hadiah? Enggak. Karena itu treatment, dia tergantung berbuat karena sesuatu dari luar diri dia, bukan dari dalam diri dia. Pikiran. Karena apa? Karena pemikiran. Ya. Nah, pemikiran ini itu disampaikan dengan apa ke anak? Dengan komunikasi. Iya enggak? Ibu-ibu? Iya kan? Disampaikan dengan komunikasi. Nah, komunikasi yang seperti apa yang harus dibangun? Next, Bu Fitri. Perhatiin ya. Tadi Bu Nurul sudah sampaikan komunikasi yang secara ringkas. Jadi tatap anak itu dengan rasa sayang, peluk, cium, ngomong pelan-pelan. Ingat rumusnya. Ya, kalau ini kan secara menjabar, ya, secara deskriptif, ya. Jadi ingat, tatap mata anak itu dengan penuh sayang. Kalau kita natap sayang, kita jadi marah nggak? Nggak. Ya, tatap dengan sayang, peluk, terus cium. Ya, ngomong pelan. Nah, karena kita ingin memunculkan sebuah kemandirian, kesadaran melalui disiplin yang positif kepada anak kita. Nah, disiplin positif itu memandang bahwa anak merupakan individu yang perlu untuk dihargai. Ya enggak? Walaupun anak itu salah, dia perlu untuk dihargai. Perlu. Apalagi dia benar. Ya. Apa bentuk penghargaannya? Jadi ibu jangan suka mengeneral. Mengeneral itu apa? Gini. Anak numpahin, misalnya anak tuh disuruh belajar matematika. Belajarnya kan belajar matematika tuh, ya. Dia menunda-nunda. Sekarang pertanyaan saya, ketika anak itu menunda-nunda mengerjakan matematika, kalimat yang ibu berikan kepada anak apa? Males kamu? Iya enggak? Iya enggak ibu-ibu? Iya. Nah, iya. Sekarang pertanyaan saya, kalau ibu label dia dengan general, males kamu, ini anak malas, berarti kan dia pemalas. Iya enggak? Nah, kalau pemalas itu kan berarti semuanya dia enggak mau. Kalau dia itu dibilang malas. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah semua yang ibu minta dia enggak mau? Enggak. Iya kan? Tidak. Ada anak begini, makanya anak perlu dihargai. Ibu list, ibu jangan general. Ya, kadang dia tuh anak-anak ini ya, apalagi dia ini di Beki udah setahun ya, 2 tahun, 3 tahun, pasti ada kebaikan di dalam diri dia. Ada keburukan, ada
kebaikan. Nah, dihargai. Ketika misalnya dia salah, gini, dia suka menunda-nunda, ya enggak? Nah, apakah semuanya dia tunda? Kadang enggak juga. Atau setiap hari dia tunda? Enggak juga. Kadang dia tunda, kadang dia enggak. Nah, itu di kepala ibu hargai. Coba ibu bayangkan gini. Kalau saya itu kalau anak lagi ada satu gitu sikap dia yang saya nggak suka, yang sering saya gambarkan dalam benak saya ini. Saya itu belum bisa ngasih umi saya mahkota karena saya nggak hafal Al-Quran. Tapi bagaimanapun anak saya, dia sudah kasih saya mahkota, tiket ke surga. Ya enggak? Itu sesuatu yang luar biasa enggak ibu-ibu? Iya. Sesuatu yang sangat luar biasa. Bayangkan ibu-ibu. Walaupun dia tidak hafal, ibu-ibu, iya kan? Dia enggak fokus, dia enggak hafal. Tetapi dia ada proses menghafal enggak? Ada nggak dia proses menghafal? Ada dia proses menghafal. Tapi dia nggak fokus. Nah, hargai. Dia proses dia menghafal itu hargai. Walaupun dia belum hafal, dia belum bisa fokus, tapi dia sudah menghafal. Pertanyaan saya, apakah ibu sudah memulai menghafal intensif kayak anak ibu itu tiap hari? Menghafal aja belum, boro-boro fokus. Ya kan? Menghafal rutin gitu. Mereka kan setiap di sekolah tiap pagi ngapal, tiap pagi ngapal. Mereka udah selangkah lebih maju dari ibu-ibu sudah menghafal, tapi belum fokus. Iya enggak? Nah, itu dihargai. Ya. Terus dilibatkan. Dilibatkan dia. Misalnya ibu pengennya dia nggak main HP. Ya. Ibu tanya, kenapa misalnya kakak atau adik main HP? Kita tanya, kenapa adik main HP? Suka. Kenapa adik suka HP? Ini ada filmnya ini. Kenapa harus nonton film? Untuk mencari sesuatu yang disukai. Bukannya selain nonton film, adik suka apa? Ditanya. Kalau anak udah kecanduan, nggak ada yang lain. Sukanya cuma nonton doang. Nah itu agak sedikit diurai. Ya, itu sudah nyandu namanya. Kalau anak belum nyandu, dia bilang, suka misalnya Umi, suka ikut Umi ke pasar, misalnya. Suka beliin ikan, beliin apa ditanya. Nah mau nggak adik nanti mainnya diganti, nggak HP, mainnya Umi ganti, ya, yang dia sebutkan itulah ikan, ya, terus apa lagi, layang-layang, terus main apa lagi. Nah, ya, kita jelaskan kenapa adik harus meninggalkan HP. Dijelaskan. Saya aja Fatima itu dijelaskan bisa. Ya, usianya 4 tahun. Saya bilang, kalau otak berpikir di sini Fatima, kalau di sini otak emosi. Kalau di sini, kalau kita emosional, suka marah-marah, tuh dia turun ke sini. Kalau adik misalnya masuk pikiran ke sini, nah kalau adik berpikir nanti pindahin ke atas. Tapi kalau adik misalnya mainnya HP, akhirnya pikiran adik itu ketutup, nggak bisa mikir lagi. Jadinya ngerasa doang, marah-marah doang. Jadi kayak kucing, ininya nggak ada dia. Otak mikirnya dia nggak ada, adik. Jadi nanti adik kayak kucing. Adik mau nggak kayak kucing? Oh nggak mau adik kayak kucing. Gitu.
Jadi dilibatkan dia mengambil. Pertanyaan saya, Ibu sabar nggak ngomong begitu untuk satu kasus? Silahkan di chat. Ya, Ibu maunya yang instan. Ya, Ibu maunya yang cepat. Pertanyaan saya, Ibu mau nggak anaknya berhasil? Mau ya? Ya. Tentu Ibu sangat mau anaknya berhasil. Nah, makanya dirubah. Cara komunikasinya dirubah. Yang tadi Bu Pit, yang tadi aja. Masih yang tadi. Dianggap berarti oleh orang tua dan sedang dalam proses belajar. Jadi kalau anak itu salah, nggak di general, males, main HP aja kerjanya. Jadi kenapa dia main HP? Karena dia belum tahu kerusakan yang ada di HP. Berarti Ibu jelaskan, oh dia malas, berarti dia belum tahu bahayanya malas apa. Dia suka nunda-nunda, berarti dia belum tahu bahayanya penundaan apa. Oh dia main aja kerjanya, nggak tahu belajar. Berarti dia belum tahu bahayanya belajar itu apa. Nah, disitulah tugas ibu-ibu menjelaskannya dengan komunikasi. Ya, dengan komunikasi, tatap dengan sayang, peluk, cium, ngomong yang lembut. Orang tua yang berhasil adalah orang tua yang dapat memperlakukan anaknya dengan bermartabat dan saling menghormati serta memiliki kepercayaan bahwa anak memiliki kemampuan untuk bekerja sama. Ya. Nah, jadi orang tua yang berhasil adalah orang tua yang memperlakukan anak kalau anak kita ini punya potensi baik. Ya. Saya selalu mengingat-ingat dia ini kehebatan anak saya ini apa? Yang perlu dikembangkan apa? Ya kan? Jadi yang kita ingat, yang kita labeli, jangan yang jelek. Jadi kesalahan anak itu kasuistik. Ya enggak? Ya enggak, Bu? Kesalahan anak itu kan satu kejadian itu aja. Atau kejadian yang kemarin juga, ya kan cuman mungkin dalam satu hari itu satu kejadian itu aja. Iya enggak? Atau beberapa. Masih banyak kebaikan yang lain. Nah, jangan sampai satu kasus itu membuat kita menilai tentang diri anak. Paham nggak Ibu? Kesalahan dia dalam satu masalah, kesalahan anak dalam satu masalah, itu tidak mewakili identitas dirinya. Paham nggak? Paham. Iya. Dia suka menunda-nunda. Ya itu aja. Yang Ibu fokus dia suka menunda itu aja. Jangan Ibu nilai tentang identitas dirinya. Dia menjadi orang yang tidak mau berhasil gitu. Jangan, ya. Jadi itu aja yang Ibu lihat. Terus Ibu lihat potensi besar dia yang sudah dia bisa lakukan. Nah, agar apa? Agar tadi komunikasinya enak. Anak-anak kan senang kalau terlihat baik, dianggap baik oleh ibunya, ya. Next. Ya, disiplin positif menekankan pentingnya kontrol perilaku dari dalam diri. Nah, ini ya, ibu-ibu boleh catat, ya, begini. Jadi harus ada kontrol perilaku. Misalnya ibu pengen anak ibu mandiri apa dah, ya, tentuin dulu nih. Ini kan ada TK, ada SD ya, ada MI ya. Nah, perhatiin ini ya, dicatat. Kalau TK itu dibiasakan ya 3 sampai 5 tanggung jawab. Paham, Bu? Kalau dia MI itu dibiasakan 5 sampai
7 tanggung jawab. Ya, Bu, pahami ya? Bu Nurul tanya, kalau TK itu cukup 3 sampai 5 tanggung jawab. TK itu berapa kita biasakan tanggung jawab minimal 3 sampai 5 tanggung jawab Ustazah. di chat aja ya, silakan di chat ya. Ya, terima kasih. Anak saya TK, saya biasakan mini sampai 5. Ya. Kalau anak saya MI 5 sampai 6 tanggung jawab minimal itu. Maksimalnya sesuai dengan kemampuan dia. Paham ya? Jawabnya bisa menyangkut yang pertama ibadah. Yang kedua sekolah. Ibadah, sekolah, pribadi. Pribadi itu apa? Makan, minum, mandi, ya enggak? Yang keempat, sosial. Ya, Bunu ulangi. Tadi yang pertama apa tadi? Ibadah. Ibadah. Yang kedua, Sekolah. Yang ketiga, pribadi. Yang keempat, sosial. Jadi, ISPS. Apa? ISPS. Ya, ISPS. ISPS, ibadah, sekolah, pribadi, sosial. Nah, jadi Ibu harus mempunyai target. Nah, misalnya gini, 1 bulan ini 3 tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anak saya terkait 4 macam tadi. Terserah Ibu tulis. Kalau anaknya TK, apa? Misalnya sholat. Ya, kemandirian sholat. Ya, terserah ibu sendiri nentuinnya. Ya, nah, yang kedua apa? Pribadinya, misalnya gosok gigi, misalnya gitu, atau mandi. Ada anaknya yang belum mau mandi, belum mandiri mandi ya. Nah, mandi misalnya. Nah, nanti apa? Entah mau ibu belajar, apa sosial, kan 3. Ya kan? Minimal dia 3 anak itu dilatih. Ya. Apa tadi? Ibu mau apa misalnya? Dia membantu ibu atau belajar, ya, belajar sekolah, gitu, ya. Nah, mulai nih dari misalnya sholat, ya. Nah, sholat ini ibu kasih pemahaman dulu. Nah, kamu tahu nggak kenapa kita sholat? Jelasin dulu. Ya, jadi ketika misalnya pertama menghilangkan perbuatan buruk. Apa? Menghilangkan perbuatan buruk. Dengan cara tahu akibatnya. Misalnya gini. Nah, kalau kita tidak sholat, nanti kita nggak disayang Allah. Tahu nggak kalau nggak disayang Allah itu kayak apa? Allah nggak kasih kita udara. Coba kalau Allah nggak kasih kita udara. Panas. Gerah nggak? Ah, gitu bilang ke anak. Sesuai dengan usianya. Ya kan? Kalau kita nggak sholat, mudah bagi Allah ngambil nikmat kita. Apa nikmat kita? Kaki. Bisa aja Allah ambil kaki kita karena kita nggak mau sholat. Sudah tuh ibu bilang 3. Ibu bilang lagi, kalau kita nggak sholat nanti kita gimana kalau kita nggak sholat?
Nah, jadi dampak kalau kita meninggalkan kebaikan. Terus yang kedua, kalau kita mengerjakan kebaikan bagaimana? Misalnya, kalau kita sholat, nak, nanti kamu jadi ulama dibantu oleh Allah. Kalau kamu rajin sholat, nanti kamu belajar ditolong Allah. Kalau kamu sholat, nanti kamu mau sekolah di Timur Tengah jadi ulama dibantu oleh Allah. Begitu. Kalau kamu taat sama Allah. Udah ya? Nah, sekarang tanya ke anak. Nah, agar kita itu sholatnya baik, nanti caranya gimana? Coba. Agar kita sholatnya baik. Agar kita sholatnya nilainya baik, begitu azan, kita langsung ya. Jadi kalau azan nanti kita kenapa, nak? Langsung. Nah, kamu di laki-laki, ambil di belakang imam betul. Ya, atau nanti di samping pojok sana karena dia masih anak-anak kan, diajarin. Anak laki-laki itu sholatnya di masjid. Kalau bisa kamu azan di sana, digituin ya. Nah, setelah itu ya perilaku itu ibu kontrol betul, ya ibu kontrol betul. Ibu ya sholatnya tepat waktu, sebelum wudhu ibu sudah wudhu, sudah dikondisikan, tidak ada yang main apapun, dan semuanya dikontrol. Nah itu untuk sholat. Untuk mandi juga begitu dijelaskan. Kalau nggak mandi, itu di badan itu ada kuman. Nah kuman itu jejerkanlah ibu apa tuh kayak kopi di tangan. Nah, tapi nggak kelihatan di sini nih. Ini kopi. Kopi kuman itu lebih kecil dari kopi ini. Terus bau, bikin badan bau tuh karena ada kuman ini. Tuh, bayangin kalau badannya ada kuman begini semua. Mau nggak mandi? Tapi kalau ada mandi, kuman-kuman ini bersih. Nggak ada lagi. Nah, begitu. Ya, dijelaskan dulu. Jadi mengapa? Apa sebabnya kalau nggak dilakukan? Apa akibatnya kalau melakukan? Ya, nah terus dikontrol tiap hari mandinya. Ya, kalau udah waktunya mandi disiapkan, terus diingatkan, begitu. Terus semuanya gitu. Dalam disiplin positif tidak ada pemberian hukuman atau hadiah yang berlebihan. Nah tadi ya, jadi yang memunculkan ibu kontrol betul tuh. Yang memunculkan kesadaran itu adalah keinginan dari dalam diri. Keinginan dari dalam diri itu muncul dari mana? Pemikiran. Berarti yang harus ibu genjot itu ngasih apa? Ngasih hadiah, hukuman, apa pemikiran? Ngasih pemikiran. Tentu pemikiran tadi dengan komunikasi. Apa cara komunikasi? Dengan cinta, peluk, cium, ngomongnya pelan. Ya, oke, berikutnya. Pemberian hadiah, belum Bu, Pit masih. Pemberian hadiah akan memberikan efek yang sama dengan pemberian hukuman. Karena menyebabkan adanya kontrol perilaku dari luar. Sudah Bu Nur jelaskan, pemberian hadiah atau hukuman menyebabkan ya internal locus of control tidak berkembang optimal. Jadi jadi ada bagian dari otak anak itu yang membuat dia akan berpikir secara sadar, secara di bawah sadar, menjadi kebiasaan dia, itu tidak berkembang. Dia nungguin terus, nungguin hadiah terus, nungguin hukuman terus dia. Begitu, ya. Oke? Lanjut Bu Fitri. Nah, caranya apa? Lembut dan tegas pada waktu yang bersamaan. Lembut tadi kan, sayang, peluk, cium, ngomong datar, tapi tegas. Ya, waktunya mandi. Kita jelaskan mengapa, kalau ditinggalkan kenapa, kalau dikerjakan kenapa. Ya, terus tegas kita. Nggak boleh, oh ya
nanti aja ya, oh ya nggak apa-apa, nggak bisa tegas. Memahami tujuan dari perilaku anak yang tidak sesuai. Jadi kalau misalnya anaknya males ya, atau nunda-nunda tadi, tanya, kenapa abang menunda ini kenapa? Abang pengen cepet main. Nah, abang kan pengen cepet main. Agar cepet main, itulah jangan ditunda. Semakin abang tunda, semakin terpotonglah waktu abang bermain. Misalnya, abang bermainnya 3 jam, ya kan? Nah, abang ngerjain PR-nya nanti aja. Main jadi nggak tenang, dipanggil terus. Akhirnya molor dah sampai 1 jam. Waktu belajarnya, waktu mainnya terpotong 2 jam. Rugi nggak? Nah, gitu. Dijelaskan ke anak. Ya, kerugian apa yang dia lakukan kalau dia melakukan perbuatan yang tidak sesuai. Jadi sekali lagi dengan apa dia? Sayang, peluk, cium, bicara yang pelan. Ya, melibatkan anak dalam memecahkan permasalahan dan solusi. Nah, sekarang, ya kan? Kok saya jelasin gini? Nggak apa-apa, tidak mau mengerjakan tugas, tidak apa-apa. Tapi begini, kalau tugas tidak dikerjakan, nanti ustazah menilainya pakai apa? Yang dinilai ustazah apa? Nggak ada. Terus nanti angka yang mau dimasukin ke rapot apa? Contoh ini rapot nih, kita bikin kolom-kolom rapot. Nih, rapot ini diisi kalau abang, kakak, ngerjain tugas dinilai, maka dimasukkan ke rapot. Kalau belum mengerjakan tugas, tidak dimasukkan di rapot. Nah, kalau rapotnya kosong nih. Nah, orang naik kelas semua pas pandemi habis. Mulai tuh, Sophia naik ke kelas 2. Somad naik ke kelas 2. Ali naik ke kelas 2. Lah adik, kakak, apa siapa? Nggak dipanggil. Nanti dulu ya pembagian kelas, nanti dulu, kata Bu Fitri. Nanti dulu pembagian kelas, dipanggil. Nah, ada nggak disebut namanya. Ternyata masih di kelas 1. Pas ditanya, kenapa Ustazah, anak-anak kok di kelas 1? Nggak naik ke kelas 2, Ustazah. Ditunjukkan ustazahnya, mana kami mau ngisi rapot, Bu. Dia nggak pernah kumpul. Mana rapot mau diisi? Nggak bisa. Saya isi sekarang aja ustazah. Sudah terlambat, Bu. Sudah terlambat, nggak bisa. Sekarang sudah kenaikan kelas. Nah, diajak ngomong begitu anak-anak. Ya. Jangan begini, ini udah corona. Pasti naik kelas. Nah, bagaimana pula sekolah mau ngisi nilai? Kalau nggak ada yang dinilai, ya nggak? Nah, diajak anak itu nalar begitu. Ya, dampaknya apa kalau dia nggak mau belajar? Nah, mau nggak naik kelas? Mau kan naik kelas? Kalau mau naik kelas gimana caranya? Belajar. Nah, gitu. Mencoba untuk terhubung dengan anak sebelum memberikan perbaikan. Jadi kita itu sama anak sudah kayak temenan. Kalau saya suka sekali menghabiskan waktu ya buat anak-anak itu candaan. Jadi ada waktu candaan, memang candaan. Dia suka, saya kan takut kucing. Saya takut kucing. Mereka semua suka kucing. Mereka suka candain saya tuh dengan deket-deketin kucing. Kadang saya melebay-lebaykan diri. Saya senang kalau dia bahagia. Mereka bahagia kalau saya ketakutan itu mereka bahagia. Padahal saya itu kadang sudah bisa juga bersahabat dalam beberapa detik, menit gitu ya sama kucing. Tapi saya kadang lebih melebaykan diri. Karena ketika saya teriak-teriak itu dia senang gitu. Dia senang.
dia senang lihat bundanya candaan, dia berhasil nyandain bundanya itu dia senang itu. Nah, jadi bangun persahabatan dengan anak macam-macam. Tadi kan bisa dengan bermain bareng, masak bareng, bersihin rumah bareng, gitu ya. Kan tadi bermain dan aktivitas sehari-hari itu bisa stimulan buat anak. Kesalahan merupakan sebuah kesempatan untuk belajar. Jadi kalau anak kita ketahuan tuh males, jadi kesempatan dia untuk berlatih untuk menjadi rajin. Lanjut Bu Pit. Nah, ini ya level komunikasi. Ibu itu ke anaknya itu sebatas mandi, makan, nyapu, belajar. Nah, berarti itu poin 1 tuh. Ya, poin 1 kalau yang begitu. Ada yang kedua. Tuh hari hujan, angkat pakaian. Tadi di sekolahku itu ada anak jatuh, Mi. Oh iya, udah gitu aja. Ya, jadi secara deskriptif aja nyampaikan begitu. Atau level 3 dia sharing, ya. Nah, sharing, Mi, saya itu kalau belajar tuh suka itu, Mi, suka nggak semangat saya. Kenapa nggak semangat? Nih, caranya biar kakak semangat tuh begini. Jadi ada sharing, ya, sampai ngomongin hal yang prinsip kadang. Yang keempat itu sampai ke perasaan yang paling dalam, ya, mengungkapkan emosi, ya. Kakak tuh bosen karena kakak tuh pengen main, pengen belajar sama temen, terus Uminya mencarikan solusi, bercerita atau apa seperti itu. 5, komunikasi lancar dan hangat tadi, ya. Uminya mendengarkan, betul nggak sampai main HP tadi kan, tatap dengan cinta, peluk, cium, ya, ngomong dengan datar. Nah itu, ya, ibu-ibu sekalian, kalau di tengah badai ini ibu-ibu dan bapak-bapak tidak hadir dengan komunikasi yang baik dengan anak-anak, maka ibu dan bapak akan melihat mereka hancur, ya. Nah, kalau ingin mereka berhasil, ya, mereka berhasil, maka berkorbanlah untuk mereka.